Pak Prabowo itu ketemu Putin karena ada request dari presiden di Eropa. Inisialnya EP, EM, Emmanuel Macron lah kalau saya tebak. Kegagalan atau ketidakmampuan melaksanakan janji-janjinya untuk mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta dalam kegiatan perdamaian dunia, lagi dikampanyekan dengan menuduh organisasi masyarakat sipil sebagai antek asing. Gitu. Halo, jumpa lagi di Parliament Watch Podcast. Kali ini saya tidak sendiri lagi. Ada aktivis senior nih, aktivis senior HAM. Jadi kita akan bahas terkait dengan isu-isu yang lagi hangat di Indonesia. Salah satunya demokrasi yang semakin melemah gitu ya. Nah, the one and only Bang Haris Ashar. Gimana Bang, kabar? Kabar baik, Rut. Luar biasa Bang Haris. Sekarang lagi sibuk apa Bang? Sibuk, Nggak, ya biasa urusan hukum, urusan HAM lah. ya. Udah nggak dikejar-kejar lagi lah ya. Sama si Ono. Oh enggak, kalau itu sih udah lama enggak. Tapi ya situasi-situasi terakhir ini kan masih tetap ya banyak fitnah, banyak. Betul. Sama yang menarik kemarin Bang Haris kan di acaranya suara bersuara rakyat bersuara Rakyat itu. bersuara. Itu walk out. Terus itu kenapa sih Bang situasinya? Karena aku kan ngelihatnya di TikTok ya. Yang walk out, Iya, keluar. itu karena udah kemalaman. Karena udah kemalaman ya. Acaranya kan dari jam 7 sampai jam 10. Janjinya gitu. Tapi itu acara molor sampai 1,5 jam. Saya juga saya kan nggak terlalu banyak main di sosmed ya. Ya. Ada 1-2 teman bilang, wih, walk out nih keren. Saya bilang bukan keren bos, ngantuk. Jadi acaranya sudah larut, molor 1,5 jam. Yang saya juga bingung kenapa itu acara nggak diselesaikan buru-buru. Saya tepat waktu. Tepat waktu lah. Jadi saya bilang sama si Aiman, kalau terus-terusan begini, udah gue mau balik. Jadi saya habis dikasih kesempatan terakhir bicara, terus saya bilang, udah ya, cukup, saya mau pulang. Saya walk out. Ya. Bukan karena sentimen sama lawan bicaranya ya? Saya belum sampai ke sana ya. Maksudnya lawan bicaranya ya apalah ya, ada beberapa hal, tapi saya cuma mau bilang lawan bicaranya saya nggak anti atau nggak apa, cuman maksud saya ini udah kemalaman gitu. Dan debatnya si lawan bicara juga debatnya begitu-gitu aja, mendebat kami cuma gitu-gitu aja. Nggak ada inilah ya, diskursus yang bagus lah ya untuk pembahasan demokrasi gitu. Ya itu bagus. Jadi saya mau bilang, kalaupun saya tambah 1/2 jam lagi nggak walk out, nggak tambah pinter saya. Betul, malah tambah nggak jelas juga sih sebenarnya. Tambah ngantuk yang bete, tahu nggak? Kalau udah malam ngantuk tapi bete gitu. Iya benar Bang. Jadi kalau kemarin kan banyak di netizen bilang, wah ini Bang Haris kenapa walk out? Atau mungkin sebel sama lawan bicaranya. Kalau orang merhatiin kan ke arah sana itu Bang. Jadi Bang Haris ternyata lebih ke arah ngantuk aja. Pernah saya berapa kali sering gitu juga diskusi yang nggak pakai kamera ya. Yang lama itu karena nikmat ya. Kita nambah ilmu, nambah pengetahuan, nambah informasi, itu nikmat. Gitu. Kemarin situasinya nggak kayak gitu. Nah, lebih gabut aja sih. Gitu. Lama-kelamaan. Udah malam terus diskusinya yang kita hadapi ya posisinya udah begitu aja. Nggak ada, kita nggak tambah pinter. Ya kan? Nah, saya nggak mau nilai mereka lah, cuman saya nggak nambah ilmu saya, nggak nambah informasi. Sama ini Bang, kemarin statement Abang bagus banget tuh soal akhir-akhir ini masyarakat sipil itu sering dipojokkan gitu Bang. Terkait dengan banyak video yang mengatakan bahwa masyarakat sipil ini kalau mengkritik dan lain sebagainya selalu ada backingannya dengan donor-donor asing dan selalu dicap sebagai antek asing dan lain sebagainya. Ini ada presiden buruk nggak sih Bang yang sistemik gitu? Ini dilakukan secara sistemik oleh pemerintah kurang lebihnya gitu. Situasi ini mirip ketika masa-masa otoritarian di Asia ya.
di era-era 90-an awal, 80-an akhir. Eh, Ketika kan kalau baca apa namanya transisi demokrasi itu ada gelombangnya kan. Gelombang kawasan terakhir itu di Middle East, di Timur Tengah. Ya. Ada Mesir, ada Libya, ya kan, ada Maroko, ada Tunisia, kayak gitu-gitu. Nah, kalau di Asia itu gelombang itu terjadi di apa namanya 80-an akhir sama 90-an awal itu. Nah, kalau kita ingat masa-masa itu, itu ada tuh satu puzzle yang cukup penting yang isu hak asasi manusia, isu keadilan ekonomi, itu diserang habis-habisan oleh pemerintahan-pemerintahan itu. Mahathir Muhammad, Ya. Soeharto, Filipina ya, si Bongbong Marcos ya. bukan Bongbong, bapaknya, Bapaknya ya. Ferdinand Marcos, kayak Iya. gitu-gitu. Nah, buffer aktornya itu si NGO ini yang diserang. Jadi mereka tuh dianggap sebagai agen Barat. Dulu tuh saya ingat perdebatannya HAM itu Barat. Oke, padahal sekarang kita uji HAM itu apa? Hak untuk hidup. Kalau hak untuk hidup itu Barat, berarti yang punya hak untuk hidup orang Barat. Kita nggak punya hak untuk hidup. Apakah itu artinya lo boleh bunuh kita kapan aja semau-mau lo kayak gitu, ya kan? Nah, jadi ini narasi lama nuduh aktor masyarakat sipil nih ya, organisasi masyarakat sipil OMS sebagai antek asing itu adalah sebenarnya kalau dilihat di koin yang sebaliknya ini adalah bukti kegagalan pemerintah. Kenapa? Karena organisasi masyarakat sipil ini atau individu-individu masyarakat di dalam masyarakat sipil ini, intelektual aktivis, mereka bisa menemukan rongga-rongga kebijakan yang yang membuat pemerintah gagal. Apa namanya, gagal menuntaskan janjinya. Kita nggak usah ngomong konstitusi lah. Kita nggak usah ngomongin konsep demokrasi, konsep pembangunan, konsep hak asasi, nggak usah. Kita bilang lu gagal menjalankan dan menuntaskan janji lu sendiri. Nah, teman-teman ini berhasil menemukan itu. Itu satu. Yang kedua, teman-teman ini berhasil menemukan dalam prakteknya ternyata kalian ini justru melukai, mencederai. Ya kan? Melukai dan mencederai. Dalam prakteknya di dalam dua hal ini ternyata kalian hanya untuk nguntungin diri kalian sendiri aja. Ya kan? Katanya mau ningkatin orang miskin. Manifestasinya dengan cara MBG. Itu sebelah dapurnya. Nah, di sebelah situ ada SPPG. Ternyata MBG itu yang dikasih itu nilainya cuma 15.000. Tuh. Nilai proyek MBG-nya 300 triliun lebih. Ya kan? Pas nih 15.000 dikali jumlah anak yang dibagi, ternyata nggak 300 triliun. Ternyata itu sebagian besar lari ke vendor-vendor, kontraktor, apa semua segala macam. Jadi logiknya masih logik yang apa menyebabkan kita nggak move on sebagai bangsa. Bahasa simpelnya seperti itu. Nah, balik tadi ke poin antek asing. Jadi OMS itu dia di sana dia menemukan. Dia sering mengkritik, teman-teman ini, kita semua ini mengkritik dengan konsep. Si pemerintah yang makin terpojok ini, narasinya tinggal kepentingan bangsa. Isinya apa? Kepentingan bangsa apa kepentingan lu doang? Apa kepentingan circle lu doang? Gitu, ya kan? Nah, jadi, tapi mereka ngumpet, selalu begitu. Dan skillnya di negeri ini, kalau berhadapan dengan satu peristiwa atau satu isu yang faktual, konkret, evidence, terus tiba-tiba menunjukkan bahwa ada evidence yang dia salah, terus dia bilang, nah, tapi ini kepentingan yang lebih luas. Contoh kayak Prabowo ngomong, ya itu kasusnya kan cuma 0,0000 yang keracunan. Iya, nah dia pernah ngomong nggak sama orang yang keluarga yang keracunan? Bagaimana kecewanya misalnya kayak gitu. Nah, jadi saya cuma mau bilang,
narasinya dibungkus pada hal-hal yang diabstraksi besar terus, diabstraksi besar terus. Kampanye si anak cewek itu yang di kantor istana itu, yang udah deket istana kok nggak ada kerjaan lain, cuman ngurusin beginian doang tuh, ya kan? Ya. Eh, Coba lihat deh narasinya. Menemukan ini dapat donor dari terus habis itu konsepnya ke atas. Ini agenda asing, asing tuh begini. Ya memang ada perang begitu. Ya. Perang geopolitik itu, gini, kekalahan, ketidakmajuan bangsa ini jangan disalahkan kepada organisasi masyarakat sipil. Kalau dia mau nyalahin atau siapapun yang mau nyalahin ke organisasi masyarakat sipil, hebat dong kita ini. Iya. Hah? Ya Terus artinya. atau bahasanya begini, kita nggak hebat tapi lu juga nggak hebat banget. Dan yang punya tanggung jawab memainkan geopolitik itu adalah si pemerintah. Gitu. Masa pemerintahnya gabung board of peace, terus kita dibilang antek asingnya kita. Iya. Nggak logik. Gimana coba? Sama misalkan masyarakat sipil, ya fasilitasnya apa sih kok bisa sampai Itu dia. menggunakan soft power Kayak gitu. berapa belakangan ditanya, emang masyarakat sipil mau menurunkan presiden apa segala macam. Ya. Saya bilang nggak infrastrukturnya si organisasi masyarakat sipil itu nggak ada ke sana. Terakhir kan tuduhan itu kan melesat ke peristiwa Agustus 2025. Yang ini ya, tuntutan 17+8 dan lain sebagainya itu. Bukan yang orang-orang ditangkap ini disangka Ya. mau bikin penghasutan. Makar. Apa buktinya di pengadilan nggak ada. Ya. Dagalan aja kan. Masuk, ya. Untung pengadilan kita di tingkat pertama itu banyak hakim-hakim muda yang progresif ya, melihat ini nggak connect nih bukti sama tuduhan segala macam. Nah, jadi balik ke soal poin OMS dituduh antek asing, menurut saya salah. Kalau pakai dalil data bahwa mereka nerima uang, sebetulnya banyak juga OMS yang terima uang dari sumber lokal. Banyak juga yang pakai model subsidi silang. Banyak juga yang pakai subsidi silang karena kegiatan atau pendapatan ekonomi. Jadi artinya sebetulnya yang mempraktekkan ketahanan, resiliensi demokratik itu justru si masyarakat sipil. Ada juga yang iuran juga. Ada juga yang iuran, ada juga yang sifatnya voluntary. Artinya mereka ini semua punya pekerjaan, tapi bikin organisasi, meluangkan waktu, tenaga untuk bikin ABC dan lain-lain. Jadi menurut saya kegagalan atau ketidakmampuan melaksanakan janji-janjinya untuk mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta dalam kegiatan perdamaian dunia, lagi dikampanyekan dengan menuduh organisasi masyarakat sipil sebagai antek asing. Gitu. Saya cuma mau bilang begini nih, bener deh taruh tuduhan itu. Misalnya ini bener nih. Itu nggak menghilangkan kewajiban lu pemerintah, ya kan, untuk kerja yang benar, gitu, ya kan? Ya betul. Enggak. Ini sekarang mau bangun narasi, ini gara-gara mereka antek asing. Yang OMS mana yang sering keluar negeri lebih sering daripada Prabowo misalnya? Katakanlah dihitung setahun terakhir. Saya nonton di satu podcast si Khodari bilang. Bahwa Prabowo itu ketemu Putin karena ada request dari presiden di Eropa. Inisialnya EP, EM, Emmanuel Macron lah kalau saya tebak. Disuruh dong. Iya, artinya siapa yang antek asing? Nah, jadi maksud saya janganlah, nggak usah, jangan gegabah pemerintah itu, tidak usah panik, jangan kasar, ya, jangan sesumbar, kayak gitu-gitu. Nah, masyarakat sipil di Indonesia ini orangnya boleh ganti, tapi tradisi dan kulturnya sudah panjang. Masyarakat sipil di Indonesia ini udah ngalamin berbagai hal.
dan dia banyak turut serta justru dalam rangka merangkai kerja-kerja perdamaian di Ambon, Mm-mm. di Poso, Di Aceh. ya kan, di Aceh, Mm-mm. eh, yang nemenin orang-orang Papua selama berdekade. Hmm. Itu bukan orang pemerintah, itu Iya. organisasi-organisasi gereja. Ini kan Mm-mm. masyarakat sipil juga semua. Iya. Jadi kalau kalau kepanikan-kepanikan yang hitungan hari dan jam ini, Mm-mm. yang dengan waktu yang singkat bisa menghabiskan banyak triliunan uang, ya kan, hanya untuk beli kaos kaki misalnya. Jangan ditutupi dengan menuding anak Iya. muda yang membuat sebagai pelaku kerusuhan di bulan Hmm. Agustus. Jangan menuding soal dengan narasi antek asing. Iya. Tradisi kami ini udah panjang. Hmm. Tradisi kami ini udah banyak terlibat di bawah itu dalam rangka membangun resiliensi. Ya kan? Kita pernah di zaman SBY itu isu keberagaman ini diuji dengan isu fundamentalisme. Hmm. Hmm. Ya kan? Belakangan kita juga tahu lah siapa yang ngacak-ngacak ini gitu. Tapi dirajut. Iya. Banyak cerita-cerita itu. Kita punya banyak pengalaman. Jadi datang tiba-tiba nudingin, Iya, iya. Tapi tuduhan-tuduhan itu, Bang, ini berimplikasi nggak sih, Bang, terhadap kebebasan masyarakat sipil dalam ya itu menyatakan satu paket. ekspresi? Satu paket. Gitu. Kan serangan ke masyarakat sipil itu difitnah. Iya. Antek asing tadi itu kan bentuknya kalau menurut kami Iya. justru mereka yang melakukan fitnah. Mhm. Kok negara malah ngefitnah kita? Iya. Ya kan? Kenapa saya bilang negara? Ya itu kan cewek itu kerja di Di istana. pemerintahan. Mhm. Gitu. Pengen lihat kita SK-nya. Iya, SK-nya isinya apa job desk-nya? betul. Kan? Dia sebagai pejabat negara harus jelasin. Iya. SK-nya apa, Mhm. meetingnya sama pimpinannya siapa, tugasnya apa. Dia mesti jelasin. Mhm. Dan yang kayak gini banyak. Yang nggak muncul pakai akun-akun itu yang keriting-keriting Iya. lah. Atau yang mungkin nggak keriting tapi apa gitu. Akun-akun tuh banyak. Mhm. Buzzer-buzzer itu. Nah, apa tadi pertanyaannya? Berimplikasi terhadap Berimplikasi. Nah, jadi ini paket. demokrasi. Serangan ke Iya. masyarakat sipil itu ada di fitnah, serangan fisik kayak Andri Mhm. Yunus, Iya, Kak. yang contoh Teman-teman kita. terakhir nih ya, Iya. yang kayak gini kan banyak nih ya. Mhm. Ada pengacaranya Walhi dulu dibunuh, Mhm. Mas Novel juga kena serangan serupa, banyak lah. Banyak. Eh, ada lagi kemudian terus pemidanaan atau dengan mekanisme hukum, menggunakan Mhm. hukum. Nah, kalau itu banyak lah saya pernah ngalamin, Iya, banyak teman-teman lah. yang Ini lain. sekarang belakangan Saiful Mujani, Iya. apa namanya, ada hat-trick lah ya kemarin ya, Iya, Saiful Ferry Mujani, Amsari. apa, Ubaidillah, Mhm. lalu si Ferry Amsori itu, Mhm. bertiga tuh, kena tuh. Nah itu mekanisme hukum. Iya. Eh, di situ juga masuk kategori si Panji, Pedro, Iya. gitu ya kan. Kalau yang serangan fisik tadi itu ada DJ Doni. Mhm. Nah ini itu serangan fisik tadi, hukum, fitnah, Mhm. serangan digital tuh, Iya, di kita. ada Doxing ya. ada fitnah, ada doxing. Mhm. Jadi serangan digital, fitnah, doxing, lalu fisik, Mhm. lalu yang ketiga itu mekanisme hukum, pemidanaan, ada mekanisme administrasi, Iya. ada lagi mekanisme keperdataan Iya. digugat gitu. Nah ini eh, yang banyak muncul terjadi. Mhm. Dan ternyata dulu ini sebenarnya dari zaman Jokowi kan semua muncul nih rame. Iya. Begitu masuk ke zamannya Prabowo, ya podo wae, Ya sami kan mawon. berkelanjutan. Berkelanjutan, karena memang kan narasinya kan Narasinya berkelanjutan. berkelanjutan. Kan ini politik minum kelapa, Ya. apa makan bakso waktu itu ya pernah ya Ya, di Jogja tuh ya. iya, iya, iya. Ya Anies sama Ganjar nggak dapat bakso, nggak dapat kelapa. Mungkin dia nggak makan bakso di Jogja kali ya. Iya, saya lupa tuh bakso apa kelapa waktu itu. Bakso dan kelapa, Bakso Bang. dan kelapa. Jadi Mhm. ini politik bakso dan kelapa. Mhm. Nah, Anies nggak dapet Ganjar kelapa, nggak dapat. Ganjar juga nggak dapet kelapa, nggak dapet bakso. Yang dapet cuman Mas Prabowo. Bowo, siapa Mas Bowo. Ya kan? Nah, jadi ya praktek itu diteruskan. Mhm. Nah, meskipun aktor dominan di sekitar istananya mungkin berubah, Ya, tapi irisan dengan Jokowinya masih ada. masih sama.
Nah, tapi aktorannya berubah. Meskipun di lingkarannya Jokowi, Prabowo juga sebenarnya ada irisan-irisan yang kelompok-kelompok anti Jokowi juga. Mhm. Tapi cara dia menanggulangi situasi, teknologi represifnya masih sama, Mhm. gitu. Sama ini Bang, Bang Haris pernah atau mungkin baca nggak sih Bang, ada salah satu inisiatif undang-undang terkait dengan Antek asing. ya disinformasi. Katanya udah dibahas di parlemen. Kamu lah yang saya tahu. Iya, maksudnya komentar Abang nih Bang terkait hal itu. Ya itu kesia-siaan parlemen, apa namanya, energi legislatif yang sia-sia kalau sampai itu Hmm. diteruskan. Mhm. Gitu. Mau mau periksa apa? Mhm. Undang-undang itu isinya apa? Kalau soal aliran uang ada undang-undang, ada PPATK, Ya. ya kan? Mhm. Kan di dunia ini ada rejim ketertiban keuangan kan, Ya. gitu. Yang setiap negara harus comply kalau dia Ya. mau turut serta dalam perdagangan dunia. Mekanisme audit juga ada Nah, kan. itu pun ada sebenarnya pemerintah yang secara umum yang nggak jalankan. Iya. Saya kasih satu perbandingan. Kalau mau ngatur soal undang-undang disinformasi karena soal antek-antek asing, kan ujungnya nanti ada aliran uang segala macam. Hmm. OJK yang justru nggak kerja, gagal. Itu Morgan Stanley bikin catatan, sampai harus ngelobi ke Amerika, buang-buang duit kan, Ya, betul ya. nggak? Betul, betul. Nah, padahal undang-undangnya ada, badannya ada, kok sampai jeblok nilai ekonomi kita? Kok sampai tahu orang di luar negeri kalau ekonomi kita jelek? Ya. Karena you mau jadi bagian dari Hmm. global community, kan? Komunitas global. Lupa dia bahwa dia jadi bagian dari komunitas global, mau dan minta diakui, tapi prakteknya Hmm. berantakan. Terus mau bikin soal disinformasi apa? Undang-undang ITE udah ada, KUHP yang Hmm. baru, KUHP yang baru udah ada. Ada. Yang dibangga-banggakan, Hmm. yang sampai makan korban, masyarakat sipil ngeritik, mahasiswa Ya. ngeritik, Banyak banyak korban. korban. Kok sekarang nggak dipakai? Kok malah mau bikin undang-undang baru? Hmm. Ujungnya undang-undang baru itu kan isinya undang-undang itu kan Ya. ngatur zona, objek. Ah, Yang kedua kan kasih kewenangan. betul. Muncul undang-undang baru ini nanti dikasih ke lembaga mana, lembaga A, lembaga B, minta lagi nambah APBN. APBN kita Hmm. boncos. Hmm. Koreksi mulu tiap bulan pendapatan negara. Nanti itu kewenangannya kalau saya baca dikit-dikit ya Bang. Satu adalah Komdiji yang akan mengfilter itu semua. Udah ada Nah, ya kan? regulasinya di Komdiji. Hmm. Gitu. Yang kedua Kemenhan. Ya itu mau ngapain? Kita dianggap musuh perang apa? Itu Gitu. ya yang jadi kalau baca naskah akademiknya rada aneh gitu. Aneh. Ini jadi ciri-ciri negara yang udah mulai makin ringkih Mm-mm. dalam soal governance Ya. adalah melempar kegagalannya pada pihak lain. Hmm. Ya kan? Melempar kegagalannya pada pihak lain. Itu satu. Yang kedua, ciri-ciri yang udah ungovernance tadi itu, Hmm. atau disgovernance itu nanti nyalahinnya nggak berani dinyalahin Amerika. Kalau Iran kan keren, Amerika Ya. yang salah. Kalau di sini mau nyalahin siapa? Nggak berani. Iya kan? Saiful Mujani lah disalahin. Soros Bang. Soros udah tua. Itu statementnya Bang Haris bagus banget yang Soros sudah tua kapan ketemu sama Andri gitu kan. Iya, gimana caranya jelasin? Karena dari situ nanti diurai. Karena saya yakin semua proses itu adalah kalau dalam studi kita itu dulu itu namanya studi developmentalis. Hmm. Ada namanya ilmu pembangunan. Bagaimana how it works gitu. Dia harus diukur masalahnya apa capture masalah itu harus ada skillnya, mengaudit masalah dan dari masalah itu maka ditentukan siapa aktor atau aktrisnya dalam menyelesaikan masalah, pihaknya siapa, yang punya community impact-nya gimana segala macam. Dan itu udah jalan. Seneng nggak seneng cara berpikir seperti itu jalan. Iya. Iya kan? Iya. Nah, berapa duit harus dialokasikan?
berapa duit untuk tenaga Ya. kerjanya, ya kan? Berapa lama ini harus selesai? Itu semua ada studinya, Pak. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Dan sebenarnya Jadi hal-hal bukan itu soal nuduh Soros, betul. gitu. Soros ini setahu saya dia filantrop yang memang banyak berkontribusi dan dia memang dimusuhin di negara-negara yang tidak demokratis atau pada rejim penguasa yang tidak demokratis. Mm-mm. Lembaga Soros itu yang support Al-Haq. Al-Haq Al-Haq. itu siapa, Bang? Al-Haq itu organisasi kayak kontras kayak YLBHI di Palestina. Hmm, oke. Ini info Ah, baru nih. nah, setahu saya ada pernah gitu kayak Ya. gitu. Eh, si Soros ini organisasinya Open Society itu yang membantu membangun proses demokratisasi di Afrika Selatan. Banyak yang dia sumbang. Iya, iya, iya. Suka nggak suka Anda, ini orang begitu. Iya, emang. Eh, dan dia punya pengalaman buruk kan dalam soal pelanggaran HAM. Dia kan anaknya korban pelanggaran HAM. Jadi dia tahu rasanya dan dia kerja dan dia kaya, dia alokasikan duitnya. Tapi dia udah tua, tapi dia rasional, dia bangun organisasi. Hmm. Kantornya di mana-mana, di Eropa ada, di mana ada segala macam. Dan banyaklah yang dia kerjakan. Nah, ini filantrop di bidang HAM demokrasi yang cukup sukses ya dalam satu Ya. abad terakhir. Selain Ford, tapi Ford kan nggak terlalu konfrontatif Iya. gitu. Nah, seperti Ford apa? sekarang juga melalui ini kan banyak filternya juga tuh, Bang. Iya, selain Ford ada satu lagi apa saya lupa di Amerika itu, tapi nggak masuk Indonesia. Nah, jadi kayak begitu. Ya. Eh, kalau mau bahas undang-undang apa tadi namanya RUU Eh, disinformasi asing atau apa gitu. disinformasi asing. Ya, oke. Memang ada perang-perang kayak gitu, tapi apakah pemerintah juga ngelihat bagaimana disinformasi yang pro pada Israel? Udah ada tuh reportnya. Saya Iya. lupa nama lembaga yang bikin assessment, menemukan bahwa ada operasi untuk membangun disinformasi eh, terkait dengan sentimen positif masyarakat untuk mendukung Palestina dan Iran. Hmm. Gitu. Bang, berkaitan hal ini kan dengan adanya ruang sipil yang menyempit dan lain sebagainya. Peran DPR, Bang, selaku perwakilan atau representasi kita di parlemen. Idealnya atau realnya? Idealnya, Bang. Idealnya parlemen itu ngontrol pemerintah. Betul. Teori Mm-mm. di lembar pertama bab 1. Mm-mm. Oke. Tapi dalam kenyataannya kita ini multipartai. Presidensial multipartai. Dan partai-partai kita banyak hidup dari kebijakan publik. Ya. Ya kan? Mhm. Ada yang punya kaitan dengan ngambil duit dari APBN, ya kan? Ya. Partai-partai ini ada lagi yang mendorong kebijakan supaya kebijakan itu nanti keluar buat jadi modal usaha swasta kelompok bisnisnya. Semua partai buru-buru gabung sama pemerintah. Nah, saya punya respek khusus buat PDIP sampai hari ini nih. Hmm. Ya kan? Masih jadi penyeimbang lah. Nggak tahu juga, saya belum ngukur. Tapi ini ada modal dikit kita ini, PDIP. Ya kan? Ya nggak oposisi, nggak di dalam tapi saling angkat topi lah. Mega sama Bowo ini kan kira-kira gitu kan Ya. apa simulasi ininya lah singkatnya ya. gitu. Nah jadi tapi beberapa teman di PDIP ini kan ya kritis juga lah ya Ya, bersuara. beberapa di rapat-rapat komisi Ya, terus lumayan lah. kena juga mereka dituding menggerakkan ini, tuding itu juga. Ya, nggak terlalu antek asing lah dia. Dia kan sangat nasionalis mereka. Ya. Nah, masih ada kayak gitu. Jadi repot. Parlemen itu isinya kan partai. Tuh. Meskipun ada lagi yang namanya DPD, perwakilan daerah. Daerah. Tapi di daerahnya mereka adalah pejabat partai atau pejabat partai di pusat Ya. yang ngambil tiket daerah. Kalau enggak anaknya ketua partai atau Mustinya ya. Heeh.
Mestinya orang-orang yang seperti ini nggak boleh jadi perwakilan Betul, daerah, betul. nggak boleh, Hmm. ya kan? Jadi ya saya mau bilang bahwa Senayan itu isinya warna-warni partai. Hmm. Mereka hidup pakai logik partai. Ya. Nah, jadi kalau Anda tanya bagaimana Hmm. fungsinya, saya nggak ngelihat ada peran. Mister Dasko kadang seringkali mendampingi presiden. Hmm. Dia lebih muncul sebagai orang Gerindra Ya. yang dampingin presiden daripada dia sebagai wakil ketua DPR. Misalnya kayak gitu. Hmm. Nah, jadi menurut saya realnya kalau orang Medan bilang nggak main nih barang, ya kan? Iya. Nggak main nih barang DPR ini. Nah, DPR itu lebih kelihatan sebagai apa namanya panggung bahwa gua ini lagi berjaya dan berkuasa. Hmm. Lebih kelihatan seperti itu. Muncullah rame-rame dikit nih barang Hmm. proses. Gitu. Hmm. Indikatornya sekarang ada yang viral dari ruang-ruang DPR itu. Hmm. Ketika mengkritik Menteri Pariwisata begitu. Tapi ya Ya, ya. ujung-ujungnya nunduk sama Korea-Korea kalau kata Kata Bambang Pacul. Bambang Pacul itu. Jadi sebenarnya kalau DPR rapat pengawasan gitu, Bang, mereka wah galaknya minta ampun. Tapi Ujungnya, ujungnya itu kesimpulan rapatnya, kesimpulannya aduh, itu ampun. yang menurut saya apa kalau bapak saya lalu bilang gitu, ah itu mah sami mawon podo wae. Gitu. Ujungnya sama aja. Menurut Bang Haris nih, perbaikan apa yang harus dilakukan oleh parlemen kita nih, Bang? Parlemen kita ini, mohon maaf saya cuma mau bilang dia membeo aja ya. Betul. Karena dia dikendalikan oleh pimpinan partai kan. Hmm. Pimpinan partai yang duduk ketika makan siang bersama dengan calon presiden atau dengan si presiden. Gitu. Jadi politis. Kalau menurut saya memang harus ada perbaikan legislasinya ya. Iya. Legislasinya harus diperbaiki. Tetapi perbaikan legislasi itu kalau seingat dan sejauh atau sependek yang saya bisa ingat atau yang pengalaman saya harus ada momentum politik. Hmm. Momentum Perubahan yang politiknya pas apa nih, Bang? ya nggak ngerti kalau yang normal lewat pemilu, Hmm. ya kan? Tapi saya menduga ya Indonesia ini nanti akan tiba di satu titik yang kulminatif lah, Apa itu, Bang? titik jenuh, Hmm. yang titik jenuh tapi menjadi marah gitu orang Hmm. ngelihat situasi ini. Iya sih. Meskipun narasinya anak Gen Z itu sekarang ya kita mau siapalah gitu-gitu ya. Iya. Tapi yang kayak gitu-gitu kalau ngumpul ya jadi Iya. juga. Tapi menurut Iya. saya Gen Z ini menarik ya. Mereka itu ngumpul dan saling bantu bikin bisnis sendiri, saling Hmm. bantu sendiri segala macam. Hmm. Nah, nanti kalau suatu hari dengan bukan marah yang seperti turun ke jalan, Iya. tapi nanti tiba-tiba mereka yang membesar. Negara makin nggak penting. Hmm. Pemerintah ini makin nggak penting. Pemerintah ini nanti cuma pamer dikawal sama patwal, Hmm. sidang MPR, DPR, Iya. bikin ini segala macam. Eksklusif lah ya. Tapi real activity nanti mereka, Gen Z ini. Hmm. Sehebat-hebatnya pemerintah bisa ngerekrut Gen Z untuk kepentingan mereka berkuasa. Tapi Betul. untuk real politik, sosial, bisnis, itu nanti anak saya sih udah ketemu banyak ya, anak muda itu hidup udah. Di alam informal atau alam non pemerintah. Hmm. Mereka tuh saling terkoneksi. Gitu. Nah ini lama-lama membesar dan akan makin minggirin pemerintah. Hmm. Pemerintah itu nanti kayak ujung-ujungnya nanti dia kayak artis. Pas nonton TV mereka nongol, oh nonton dulu film. Iya. Nah nonton dulu nanti mereka mau pemilihan. Dan sekarang kan udah mulai kelihatan makin bercandaan kan. Iya. Maju caleg nih ya, Iya. gitu-gitu. Mau jadi Malah, ini nih ya, malah gitu-gitu. banyak meme-nya kayaknya sekarang pemerintah. Jadi menurut saya akan seperti itu nanti adalah bentuk revolusionernya ke depan itu seperti itu. Jadi bukan nanti meledak-meledak kayak kerusuhan gitu, nggak juga sih. Hmm. Ya, ya. Jadi justru nanti makanya makin nguji signifikansinya, otentiknya itu di antara mereka. Hmm. Oke? Ya, ya.
Nah ini nanti dia membesar, dan kelompok ini membesar, mereka nanti ketemu keasikan itu. Hmm. Nanti secara tidak terbahasakan di konstitusi, tidak terbahasakan di mana-mana, nanti orang dari Jawa akan bilang, the nation is yours. Hmm. You are the nation. Maksudnya, Iya, iya, iya. bangsa ini tuh lu. Iya, Kata tadi bahasa Inggris gue bener nggak tuh ya? benar Nah, lah. nah, bangsa ini tuh lu, kalian. Ya. Jadi si pemerintah-pemerintah itu ya megang palu, oke lah wangi, pakai Hmm. jas gitu. Ya, Ya ya. kan? Terus sibuk sama APBN. Ya kan? Cuma Iya. segitu aja. Hmm. Orang udah nggak pusing, ya lu mau ngapain? Ya Hmm. udahlah, kita bisa bertahan kok. Hmm. Gitu. Oke. Terakhir nih Bang, dengan situasi yang sekarang nih Bang, tentunya mirip-mirip kayak ini nggak sih Bang, demokrasi terpimpin, yang semua Maunya komando sentralistik. terpimpin. Kenapa? Imajinasinya dia Iya, terpimpin. terpimpin. Tapi nggak terpimpin kitanya. Nah, rakyatnya nggak terpimpin. Nah, kalau Iya. menurut Abang gimana nih Bang? Ya karena nggak ada praktek kepemimpinan. Hmm. Ya ada. Pemimpin itu kan ketika ketika kapalnya ada yang bocor, dia mantau penambalan itu. Hmm. Bukan pidato. Oke. Bukan dia pidato terus dia melipir pakai kapal skoci. Bentar ya gue ke kapal sebelah. Kan nggak begitu. Iya. Berarti selama ini kan Saya kasih contoh ya. pidato. Saya ingat betul, Obama itu akhirnya datang ke Indonesia Hmm. setelah 2 kali sebelumnya itu batal. Ya. Waktu Obama jadi presiden. Di rencana yang kedua dia datang, batal lagi. Kenapa? Karena dia harus ngawal Obamacare, undang-undang Obamacare. Hmm. Batal dia pergi ke tempat lain, Hmm. karena dia mesti ngawal si RUU Yang kesehatan ya itu. kesehatan. Nah, Ya. jadi kalau ente bilang, katanya terpimpin imajinasinya, gitu. Atau mungkin malah lebih ke apa ya? Komando kayaknya. Memaksakan, memaksakan gaya. Hmm. Sebenarnya gaya itu dia akan otentik jadi pola kalau misalnya presiden sama pemerintahannya ini bekerja untuk nggak usah ngomong konstitusi, menuhin janjinya aja lah. Hmm. Kan sekarang narasi dibangun, dia mau memenuhi janji, memenuhi janjinya enggak. Gitu. Kayak perencanaan Kayak MBG, MBG ini katanya janji, koperasi gitu. menurut gue ya, Ya. ini nggak sesuai janjinya. Hmm. Mestinya kan diurai bersama-sama, duduk dong, Betul. buka ruang. Betul. Ya kan? Oke, kita makan bergizi gratis kepada anak yang memang, Membutuhkan. misalnya daerah 3T, Hmm. ya kan? Ini kan menumpuk di Jawa, Hmm. betul nggak? Betul. Dan risetnya Selios kebanyakan di tabungan kemenangannya Prabowo katanya. Di kantong-kantong Kantong-kantong kemenangan. Nah, kemenangan. mestinya kan dia nggak beli mobil bak terbuka, mungkin dia mesti beli speedboat, Iya, ya iya. kan? Iya, kan Kenapa beli keperluan. motor? Ngapain lu beliin kaos kaki? Buat itu kaos kaki buat siapa? Buat yang masak kan? Iya, yang masak Timnya. atau yang nganter-nganter nggak ngerti juga sih, Itu Bang. dia makanya, gimana coba? Nah, mestinya belanjanya, daerahnya, menunya, jangan-jangan di 3T kita bisa ngasih 35.000 sama setiap anak. Dengan susu dari kandang sapi yang diolah pabriknya di kampung itu juga. Hidup. Jangan-jangan MBG itu adalah bapaknya si anak sejahtera dan dia ngasih makan Iya. Bisa jadi yang gitu. baik. Bukan terus anaknya, bapaknya nggak diapa-apain, Pak. Mm-mm. Ini aja duit ngambil dari duit anak-anak beasiswa yang kuliah kan. Iya. Terus duit-duit ini nggak dikasih, nggak gizi itu nggak cuma makanan kan. Setelah gizi lu baik, terus gurunya lemes. Lu udah bergizi, terus gua mau diisi apa kepala gua nih? Ah, Makanannya juga nggak bergizi-gizi amat sih, Bang. bergizi, cuman yang untung kan perusahaan susu, Iya, iya. gitu. Nggak negara juga yang untung, Mm-mm. gitu. Orang-orang yang ngumpet pakai jubah negara ini kan ngambil selisih harga aja. Mm-mm. Kena prank lah nih perusahaan-perusahaan udah bikin subsidi ini, pinjemin duit, apa laku dibeli makanannya. Tiba-tiba sekarang beritanya apa? Mau dikenain pajak super rich. Jadi semuanya udah salah gerak, Pak. Iya, Salah iya, iya. kaprah.
Nah, makanya sekarang dibangun lah nih, menurut gue ya kayak macam pengalihan isu atau scapegoating. Iya. Masih seperti kayak bulan Agustus lah ini. Nyari-nyari lah ya, Operasi. nyari-nyari kambing hitam. Betul. Oke, kayaknya banyak banget tadi info-info dari Bang Haris yang mungkin banyak yang belum tahu gitu ya. Kayaknya ini salah satu hal yang perlu diluruskan terkait dengan antek asing dan lain sebagainya supaya orang tuh narasinya nggak bicara soal itu. Gitu. Nggak, kalau menurut gue terusin aja nuduh-nuduh antek asing. Biar nanti ini berbalik sendiri. Iya, iya, iya. Nanti orang akan mulai cerdas, bosen, dan akan Iya. periksa. Ini sebenarnya yang antek asing siapa? Betul, betul. Gitu. Kayaknya publik juga udah bosen sih Bang soal narasi antek Iya, asing. jadi kalau menurut gue yang kayak gini biarin aja, biar nanti ditinggalkan itu dengan sendirinya. Iya. Kita nggak usah terlalu bantah serius-serius amat. Oke, oke. Karena mau diseriusin pun kita nggak salah kok, Iya, betul. nggak salah. Ya. Gitu. Oke, itu saja kali ya. Sobat Parlemen Watch, sampai ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya.